Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 187 sampai 188. Yang mana hadis ini membahas tentang azan dan iqamah pada saat kita melakukan sholat jamaah. Nah, jadi kalau kita melakukan sholat jamaah itu apakah wajib azannya itu setiap sholatnya? Jadi misal kita melakukan sholat jamaah takhir ya. Ini nanti membahas masalah jamaah takhir. Nah, apakah azannya di tiap-tiap sholatnya? Misalkan kita melakukan sholat zuhur, azan dan iqamah. Kemudian kita sholat asar, azan dan iqamah. Atau cukup di sholat zuhur saja kita melakukan azan dan iqamah. Selebihnya di sholat asar cukup iqamah saja. Nah, ini akan kita bahas di hadis nomor 187 dan 188. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang hadis nomor 186. Ya, di sini nanti teman-teman bisa cek yang belum sempat menonton penjelasannya videonya itu tentang hadis yang membahas azan untuk sholat yang diqodho. Apakah wajib atau tidak. Nah, ini azan dan iqamah pada saat kita melakukan sholat jamaah. Walahu an Jabirin radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata Muzdalifata fa shalla bihal maghriba wal isya'a wa adzanin wahidin wa iqamataini walahu an ibni Umar radhiyallahu anhuma jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal maghriba wal isya'a bil iqamati wahidatin wa zada Abu Dawud likulli sholatin wa fi riwayati lahu walam yunadi fi wahidatin minhuma. Walahu an Jabirin radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Walahu menurut riwayat Imam Muslim an Jabir dari sahabat Rasulullah Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifata, yaitu mendatangi Muzdalifah. Fasalla biha, maka di sini Rasulullah menjamak salatnya di Muzdalifah tersebut. Al maghriba wal isya, maghrib dan isya. Bi azanin wahidin, dengan satu kali azan. Wa iqamataini, dan dua kali qomat. Walahu, dan menurut riwayat Imam Muslim juga an ibni Umar,
dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya, jama'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salatnya bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Di sini bi iqamatin wahidatin, dengan satu kali iqamah. Wazada Abu Dawud, Imam Abu Dawud menambahkan likulli sholatin, setiap kali sholat. Wa fi riwayatin lahu, dan menurut riwayat yang lainnya, walam yunadi fi wahidatin minhuma, beliau tidak melakukan azan pada salah satu pun di antara keduanya. Jadi antara azan dan iqamah tidak ada antara maghrib dan isya tidak ada azan. Ya, mana cuman hanya ini aja, hanya iqamah saja. Nah, di sini bagaimana hukumnya nanti kita bisa lihat secara detail di dalam syarah kitab Bulughul Maram ini tadi ya. Nah, kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat maghrib dan isya di Musdalifah dengan jamak takhir. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjamak sholat maghrib dan isya ini dengan jamak takhir. Jadi kalau jamak takhir itu artinya waktu maghrib dikerjakan pada saat waktu isya, itu yang namanya jamak takhir. Jadi karena perjalanan ke Musdalifah ini agak jauh kayak gitu, jadi dikerjakannya di akhir-akhir. Bukan karena perjalanannya. Rasulullah pada waktu itu melakukan haji, jadi berada di Musdalifah pada waktu itu, karena kan masih hitungan musafir. Nah, jadi Rasulullah melakukan jamak takhir, yang mana sholat maghribnya itu dikerjakan di waktu isya. Tetapi penukilan dari para sahabat mengenai apa yang dilakukan pada malam itu masih simpang siur. Jadi ada perbedaan pendapat. Jadi tidak ada sesuatu yang pasti daripada asbabul wurud daripada hadis ini, bahwasanya ini sholat jamak takhir kah atau jamak atau sholat yang biasanya di sini. Nah, di sini Jabir menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak keduanya dengan satu kali azan dan sekali iqamah untuk masing-masing sholat, yakni dan sekali iqamah untuk masing-masing sholat, yakni 2 kali iqamah, gitu ya. Jadi sekali azan. Jadi misal kita mau jamak takhir nih kan. Nah, azan sekali untuk sholat maghrib. Nah, dan iqamah sekali ya kan untuk sholat maghribnya. Kemudian untuk sholat isya-nya itu nggak azan lagi, tapi cukup dengan iqamah. Ini menurut hadis yang diceritakan oleh sahabat Rasulullah, yaitu Jabir. Ibnu Umar radhiyallahu an menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak kedua sholat itu dengan 2 iqamah tanpa memakai azan. Jadi ketika Rasulullah menjamak sholatnya tidak menggunakan azan, tapi menggunakan 2 kali iqamah saja. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak keduanya dengan 2 kali azan dan 2 kali iqamah. Nah, jadi di sini teman-teman bisa tahu ya, bisa melihat bahwasanya sahabat Jabir, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud mempunyai pandangan yang berbeda untuk masalah azan dan iqamah
pada saat kita melakukan sholat jamaah. Jadi yang pertama Jabir itu mengatakan, sahabat Rasulullah Jabir radhiyallahu an mengatakan bahwasanya Rasulullah menjamak sholatnya dengan sekali azan dan 2 kali iqomah untuk masing-masing sholatnya. Nah, kalau Ibnu Umar mengatakan bahwa Rasulullah menjamak sholatnya dengan 2 kali iqomah tanpa azan. Yang ketiga adalah Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa Rasulullah menjamak kedua sholatnya dengan 2 kali azan dan 2 kali iqomah. Nah, jadi untuk pasal ini, pembahasan ini, teman-teman bisa pilih yang mana kayak gitu. Misal 1 kali azan 2 kali iqomah itu tidak ada masalah. Atau misalkan 2 kali iqomah tanpa azan juga tidak ada masalah. Atau 2 kali azan 2 kali iqomah juga tidak ada masalah. Semua sama-sama benar. Ini kita lihat dari perbedaan pandangan daripada 3 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i mengambil riwayat Jabir yang mengatakan sekali azan dan 2 kali iqomah, bukan dari riwayat Ibnu Umar, karena riwayat yang mengukuhkannya lebih didahulukan atas riwayat yang menafikan. Nah, jadi kalau kita melihat dari pandangan Imam Syafi'i di sini, ini saya lihat kalau misalkan kalau tidak salah ini di dalam kitab Al-Um. Nah, itu ada pembahasannya ya, masalah azan di dalam bab azan di situ. Itu azan untuk kalau tidak salah azan untuk jamak sholat. Nah, jadi pandangan Imam Syafi'i di sini mengatakan bahwasanya azan cukup sekali dengan 2 kali iqomah. Jadi azan pertama untuk sholat maghrib gitu kan, kita melakukan jamak takhir untuk sholat maghrib gitu kan, azan kemudian iqomah. Kemudian selesai jamak sholat maghribnya, mau sholat isya itu kita melakukan tidak melakukan azan lagi, tapi cukup melakukan iqomah. Nah, kemudian kita lihat, kita analisis lafadznya lagi ya. Walahu di sini hadis yang terdapat di nomor 180 berapa tadi? Sorry. 187 dan 188 di sini ialah yang dimaksud adalah Imam Muslim, riwayat Imam Muslim. Atal Muzdalifah, yang mana Rasulullah SAW tiba di Muzdalifah, sampai di Muzdalifah, yakni beliau turun dari Arafah menginap di Muzdalifah pada malam penyembelihan kurban dalam haji wada. Muzdalifah adalah nama sebuah lembah yang membentang dari Muhassar sebelah barat hingga Ma'zamain. Ma'zamain di sebelah timur, panjangnya kurang lebih 4 kilometer. Nah, dinamakan Muzdalifah karena para jamaah haji datang kepadanya pada permulaan malam hari. Nah, ini biasanya kalau orang yang sudah umroh, haji, ini sudah pasti tahu ya tempat-tempatnya kayak gitu. Ya kan, Muzdalifah itu sebelah mananya. Ya kan, biasanya sih seperti itu, sudah tahu lah kan kalau Muzdalifah di mana kayak gitu. Tapi ada juga sih yang tidak tahu kayak gitu kan, tapi yang nggak ada masalah, tidak ada masalah biasanya. Walam yunadi fi wahidatin minhuma, dan beliau tidak melakukan azan pada salah satu dari keduanya, baik untuk sholat maghrib maupun untuk sholat isya. Jadi ada 3 pandangan daripada para sahabat. Yang pertama, Jabir mengatakan menjamak keduanya dengan sekali azan dan 1 kali iqomah. Kalau Ibnu Umar menceritakan menjamak kedua sholatnya dengan 2 kali iqomah tanpa menggunakan azan. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah menjamak
sholat maghrib dan isya itu dengan 2 kali azan dan 2 kali iqomah. Nah, pandangan Imam Syafi'i mengikut daripada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan jamak sholat jamak itu dengan 1 kali azan dan 2 kali iqomah. Jadi tiga pandangan ini mempunyai dalil-dalil yang sama, yang sama-sama kuat. Tapi Imam Syafi'i memilih Jabir seperti itu. Jadi kalau misalkan ada perbedaan-perbedaan seperti ini, nggak perlu ruwet, ya kan? Nggak perlu ruwet, semuanya sama-sama benar, seperti itu, ya kan? Nah, nanti ada nanti pembahasan secara ilmiahnya, baik itu menurut hadisnya dan juga ilmu fikihnya, seperti itu. Nah, fikih hadisnya adalah 1. Orang yang berhaji diperbolehkan menjamak sholat maghrib dan isya secara jamak takhir di Musdalifah. Jadi ini untuk orang yang haji itu melakukan jamak takhir itu pada saat di Musdalifah, dan disyariatkan melakukan 1 kali azan dan 2 kali iqomah untuk 2 sholat seperti yang ditunjukkan oleh hadis dari Jabir. Ya, tadi hadisnya nomor 187. Nah, orang yang berhaji diperbolehkan menjamak sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir dan disyariatkan 2 kali iqomah untuk keduanya tanpa menggunakan azan. Nah, seperti mana yang terkandung dalam hadis Ibnu Umar yang mengikuti hadis nomor 186. Tadi kita sudah bahas, kita sudah baca, ya kan? Nah, ini pandangan yang kedua, itu dari Ibnu Umar. Sedangkan yang ketiga, orang yang berhaji diperbolehkan menjamak sholat maghrib dan isya di Musdalifah dengan jamak takhir dan disyariatkan 2 kali azan dan 2 kali iqomah untuk keduanya, yakni masing-masing sholat dengan 2 kali azan dan masing-masing sholat dengan sekali azan dan sekali iqomah. Jadi dua-dua secara lengkap, ya kan? Seperti yang ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ya, ini ada 3 pandangan, ya kan, untuk sholat jamak takhir pada saat kita melakukan haji di Musdalifah. Jadi kalau teman-teman yang berhaji ya pada saat itu sudah melakukan sudah sampai di Musdalifah jamak takhir. Nah, di situ ada yang 2 kali azan, 2 kali iqomah, ada yang 1 kali azan, 2 kali iqomah, ada yang 2 kali iqomah tanpa azan. Nah, jadi nggak perlu repot, nggak perlu shock, nggak perlu terkejut ya kalau misalkan ada perbedaan pandangan seperti itu. Jadi ya kalau kami orang pondok yang biasa membahas masalah ini, masalah perbedaan mazhab itu sudah biasa seperti ini kan. Kita mendalami dalil-dalilnya seperti apa, kemudian detailnya pandangan ulama kayak mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik, seperti itu dalil-dalilnya seperti apa. Biasanya kami itu mengambil mana yang bisa diterapkan di masyarakat seperti itu. Kalau yang seperti ini sih biasanya di Indonesia, kalau yang saya tanya-tanya sama arwah bapak saya itu dan ibu saya itu 1 kali azan, 2 kali iqomah, itu mengikut mazhab Syafi'i dan itu tidak ada masalah. Tapi untuk di Mekah ya pada saat tawaf kayak itu kan karena ada
ada laki-laki dan perempuan bercampur di situ. Nah, apabila bersentuhan kulit kayak gitu, bukan muhrimnya, ya kan, suaminya tuh pegang istrinya kayak gitu. Nah, apakah batal apa tidak? Nah, itu biasanya bukan menggunakan mazhab Syafi'i lagi, tapi menggunakan mazhab yang lain. Baik itu di kalangan mazhab Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Semuanya sama. Artinya tidak membatalkan sholatnya. Seperti itu. Kalau Imam Syafi'i jelas kalau sudah bersentuhan seperti ini membatalkan sholat. Untuk haji ya tidak ada masalah. Nggak perlu nggak perlu ribet seperti itu. Ya, itu perbedaan pandangan para sahabat. Ini contoh dari pandangan para sahabat untuk masalah azan dan iqomah pada saat kita melakukan jamak takhir untuk orang yang berhaji sampai di Musdalifah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah-salah kata, baik itu dalam penyampaian saya tentang materi hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram dan syarahnya kitab Ibanatul Ahkam. Kemudian juga ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Ya, mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya, baik di konten ini atau di konten-konten sebelumnya. Kemudian juga saya juga menghimbau kepada teman-teman membutuhkan kritik dan sarannya apabila ada sesuatu yang mesti harus dibenahi lagi, ya, untuk meningkatkan channel ini supaya lebih bagus lagi, lebih fresh lagi lah, seperti itu kan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.